Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan sayyidus syuhur syahru fihi lailatun khairum min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Harapan Jaya Pak Ustadz Shodikin beserta jajarannya. Yang saya hormati, saya muliakan ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama dan utama, marilah kita bersyukur pada Allah bahwa hanya atas izinnya lah pada hari ini, pagi ini, kita masih bisa bermuajahah, berkumpul di majelis yang mulai dalam rangka thalabul ilmi dan juga silaturahim. Mudah-mudahan langkah-langkah kita dari rumah menuju majelis ini dan sampai kembali ke rumah masing-masing menjadi catatan amal soleh untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan ke hariban kutwah dan uswah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dan mengajarkan risalah dinul Islam. Mudah-mudahan sebagai umatnya bisa berittiba semaksimal mungkin hingga batas ajal kita masing-masing. Ibu bapak sekalian, hari ini adalah hari ke-10 di bulan Ramadan ini. Sebelum kita lanjutkan materi pokok, mari kita evaluasi sebentar, kita murojaah sebentar. Apakah kira-kira som Ramadan yang sudah kita lakukan selama 9 hari ini, kira-kira rasa-rasanya sudah sempurna apa belum? Kenapa belum? Sebab apa? Baginda Rasulullah memberikan early warning, peringatan dini, kam min shaimin laisa lahu min syami ilal ju'i wal atos. Peringatan diri Rasul adalah berapa banyak orang yang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya, yang dapat cuman rasa lapar dan haus. Nah, kira-kira kita kategori yang mana nih? Apakah sudah sempurna diterima Allah atau masih bolong-bolong? Kata kunci yang terpenting adalah mengapa puasa kita masih belum sempurna, bahkan mungkin hasilnya adalah hasil yang gabuk, yang gagal total, nggak punya hasil apa-apa. Sebab di antara kita masih suka mempraktekkan salah satu hadis dari Rasulullah adalah malam yataqawla zur wal amala bihi walaisa lillahu hajatun fi ayyata ta'amuhu wa syarabahu. Ini. Jadi kenapa puasa kita gabuk, gagal total, nggak mendapatkan hikmah som Ramadan yang sangat luar biasa itu, malam yada qaula zur. Barang siapa tidak mampu meninggalkan perkataan zur, perkataan bohong, perkataan dusta, perkataan yang tidak ada manfaatnya. Nah ini. Allah tidak butuh bahwa dari tadi pagi kita sahur sampai sekarang puasa bersusah payah. Itu Allah nggak butuh.
Jadi kalau kita bicara esensi puasa adalah mengendalikan diri kita, terutama lidah kita ini yang sering membuat fatal amal-amal kita. Jadi jangan sampai kita selama Ramadan masih belum terkendali lidah kita ini, masih suka bicara bohong, bicara dusta, qaul zur yang gak ada gunanya. Ini mohon kita pegang teguh. Ini kita belum mulai, baru prolog. Mudah-mudahan kita masih punya waktu, mampu memperbaiki diri dari kekurangan yang mungkin sudah kita lakukan tanpa sengaja. Ibu bapak sekalian, saya sengaja mengambil judul ini karena apa? Karena Ramadan luar biasa. Jadi kehebatan kalau kita simak hari ini, kira-kira apa sih kehebatan Ramadan itu? Itu ya. Nah, jadi pertama adalah sebagai prolognya, sebagai mukadimahnya, barangkali pernah disampaikan oleh banyak para ustadz atau asatidz, ketika di akhir bulan Sya'ban, baginda Rasulullah menyampaikan hadis panjang ini. Ya. Mungkin pernah dengar selama 10 hari ini, atau mungkin 9 hari ini. Ya. Jadi ketika di akhir bulan Sya'ban itu, baginda Rasulullah memberikan pidato khutbah yang isinya sangat panjang, tapi yang ingin saya terangkan adalah yang terkait warna hijau. Baginda Rasul memulai dengan ayyuhan nas, wahai manusia. Kalau ayat Al-Baqarah 183 mulainya apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Itu special invitation, undangan khusus kalau itu. Tapi dalam konteks pidato ini adalah ayyuhan nas, wahai manusia. Wahai manusia, qad azullakum syahrun azim wa syahrun mubarakun. Nah ini yang penting. Telah datang kepada kalian bulan yang agung, yang penuh keberkahan, yang menaungi kita semua. Jadi judul kita ini adalah terkait dengan yang warna hijau ini. Kenapa dikatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang banyak keagungan, memiliki keagungan, dan juga keberkahan? Mari nanti kita simak pelan-pelan. Lanjutan hadisnya adalah syahrun fihi lailatul khairu min alfi syahrin. Bulan di mana di dalamnya terdapat satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, yang disebut dengan Lailatul Qadar. Dalam surah apa? Surah Qadar. Ya. Yang kedua adalah ja'alallahu siyamahu fariidhah. Nah ini penting. Bahwa di bulan ini adalah bulan Ramadan, Allah mewajibkan puasa Ramadan bagi orang yang beriman. Jadi puasa Ramadan hanya diwajibkan kepada orang yang beriman. Makanya banyak orang Islam yang nggak puasa. Ya. Wa qiyamul laili tatawu'an. Dan sholat malamnya, tarawihnya, qiyamul lailnya adalah sebagai ibadah sunnah, ibadah tambahan, ibadah sunnah. Yang berikutnya ini luar biasa semuanya. Man taqarraba fihi bi khulasatin minal khair. Barang siapa melakukan suatu kebajikan di bulan Ramadan, perbuatan baik kita lakukan, karena kaman ada fariidhah fi masawa. Selama bulan Ramadan kita melakukan amalan-amal kebajikan apapun namanya, yang sifatnya katalah sunnah, menjadi diberikan pahala hukumnya wajib. Coba. Nih. Kita melakukan perbuatan kebaikan semuanya yang bukan wajib, tapi diberikan hukum wajib, pahala wajib.
Itulah kemuliaan, keagungan bulan Ramadan. Waman ada fihi faridah. Nah ini. Dan bagi kita yang puasa di bulan Ramadan melaksanakan, mengerjakan perbuatan yang hukumnya wajib, diberi pahala melaksanakan wajib sebanyak 70 kali wajib. Jadi rumusnya adalah kita melakukan sunnah katakanlah menjadi wajib. Kita melakukan wajib menjadi 70 wajib. Coba kurang apa luar biasanya itu. Wa syahrus sabri. Ramadan adalah bulan kesabaran. Dimana kita nggak sabar, ya. Kita di luar bulan Ramadan boleh mengerjakan sesuatu yang sifatnya halal, tapi mampu kita kendalikan selama Ramadan. Itu penuh kesabaran. Kalau nggak sabar nggak mungkin. Ibu bapak sekalian, kalau kita bicara tentang kesabaran atau sifat sabar, itu kita bicara tentang kemampuan kita mengendalikan diri kita. Kemampuan mengendalikan diri kita sangat erat kaitan dengan saum Ramadan ini. Sebab saum adalah al-imsak. Al-imsak, menahan diri. Ya. Nah, kalau kita bicara sifat sabar, sabar terhadap apa? Ada 3 jenis kesabaran. Sabru ala ta'ah, sabar atas melaksanakan ketaatan pada Allah, contohnya saum Ramadan. Dikala banyak masyarakat, dikala banyak umat Islam yang tidak puasa, yang godaan begitu luar biasa, bahkan sekarang paradigmanya kebalik, bahwa orang yang puasa harus menghormati orang yang tidak puasa. Ini balik nih paradigmanya. Kita tetap tenang-tenang saja. Kita sabar. Kita sabar. Sabar ketika melaksanakan ketaatan pada Allah. Karena kita tahu bahwa ketika kita mampu melaksanakan perintah Allah akan mendapatkan kemuliaan nantinya. Yang kedua, as-sabru anil maksiyah. Sabar untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan as-sabru alas musibah. Sabar ketika ditimpa musibah. Wasabru sawabul jannah. Dan sabaran itu, orang yang sabar itu balasannya adalah al-jannah. Apa itu al-jannah? Nah, jadi ada korelasi positif itu antara saum Ramadan, sifat sabar, ujungnya sama jannah. Wasyahrul muwasah. Muwasah itu diterjemahkan bulan simpati katanya. Simpati itu sama empati beda apa enggak? Apa bedanya? Kalau orang-orang rumah sakit pasti paham. Kalau simpati, kita hanya sekedar kasihan ya, dia nggak punya makanan, nggak bisa makan. Kasihan ya, dia kekurangan harta begini-begini, nggak bisa mencukupi kebutuhannya. Tapi kalau kita punya jiwa empati, beda lagi. Selain kita ikut merasakan, kita juga menolong. Itu bedanya. Antara empati dengan simpati itu beda. Yang berikutnya adalah wasyahrun zajdadu fihi rizqul mu'min. Nah ini, bahwa bulan Ramadan itu ternyata adalah bulan yang menghadirkan rezeki kita lebih dibanding bulan-bulan yang lain. Ini kita rasakan juga ini. Bukti empiriknya siapa? Bukti empiriknya adalah para pegawai, para pejabat, itu senang Ramadan terus.
Kenapa? Kesan Ramadan terus para ustadz, asatidz, kiai itu senang. Kalau para pegawai jelas ada yang namanya 3 huruf. THR. Ya. Minimal 1 kali gaji. Kalau gaji 10 juta berarti 10 juta. Ada yang lebih dari 1 kali gaji. Kalau yang para ustadz ada tambahan rezeki dari si lain, itu Ustadz Zulkifli ini ya, dari mana-mana ini tambahan rezekinya. Ya. Sama juga dengan yang lain. Jadi kalau kita tarik kesimpulan-kesimpulan, ternyata ada korelasi positif antara di bulan Ramadan Allah menambah rezeki, sisi lain adalah ada kemuliaan ketika kita bersedekah. Kurang kita sangat erat hubungannya itu. Ya. Nah, ini yang berikutnya nih. Man fatara fihi sha'iman kana maghfiratun lidzunubi. Barang siapa memberikan buka puasa orang yang berpuasa, memberikan nanti buka puasa, bukan sedang puasa, nanti waktunya buka puasa, Allah memberikan pengampunan atas dosa-dosanya. Itu ada hadis khusus nanti saya bahas di belakang. Ya. Dan kalau kita mampu memberikan makan buka puasa untuk yang orang yang berpuasa, kita yang berikan itu tadi mendapat pahala sama juga besarnya orang yang sedang berpuasa, yang puasa. Nggak mengurangi pahala yang bersangkutan, apa nggak luar biasa. Kalau kita bahasakan secara kuantitatif yang terukur, kalau kita ngasih makan 1 orang yang puasa nanti ngasih buka puasa, berarti seolah kita puasai 2. Kita sendiri sama kita 1. Nah kalau kita 10 orang bagaimana? Kalau 20 orang bagaimana? Kalau 50 orang bagaimana? Ini kalau bicara kuantitatif ya, so ini tadi. Luar biasa Pak. Sangat luar biasa. Ya. Ini tidak saya lanjut karena ini menurut keterangan sebagian ini ternyata doif. Ya. Sebagian ternyata ada yang doif keterangannya. Jadi tidak saya lanjut untuk ini. Saya ingin mulai yang sesuai tema kita. Nah. Sesuai judul kita hari ini adalah kita ingin menjibak bulan agung itu kayak apa? Yang dinamakan Ramadan adalah syahrul azim itu kayak apa? Ibu bapak sekalian, kebaca tulisan di depan. Ibu kebaca tulisan di depan. Apa bacanya? Tolong dibaca yang benar sesuai harokannya. Gimana bacanya? Syahrun azimun ini kalau kita pernah belajar bahasa Arab, ini bentuknya apa? Syahrun azimun. Ya. Syahrun azimun itu kalau kita pernah belajar bahasa bentuknya apa? Apa? Ini bentuknya adalah sifat dan mausuf. Syahrun itu yang disifati, azimun yang mensifati. Jadi bulan yang memiliki keagungan. Ya, maksudnya Ramadan. Nah ini, kenapa bulan Ramadan memiliki sejuta keagungan? Sebab Allah menyatakan dalam surah 2 ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini kita dengar berapa puluh kali selama Ramadan. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Al-Quran yang turun pertama kali diturunkan di bulan suci Ramadan. Jadi salah satu penanda kenapa Ramadan menjadi bulan yang agung, yang memiliki keagungan, karena bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Ini. Jelas sampai di sini? Bisa diikuti?
Baik. Yang kedua apa? Ja'alallahu siyamahu faridah. Allah mewajibkan puasa. Namanya puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'annakum tattaqun. Jadi panggilan ayat ini panggilan yang spesial. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa seperti juga diwajibkan atas umat-umat sebelum kita. La'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun. Endingnya tujuannya adalah supaya menjadi orang yang bertakwa. Pertanyaannya adalah, apakah setiap yang saum Ramadan menjadi orang yang bertakwa? Ada jaminan menjadi orang yang bertakwa? Pasti? Iya. Katanya tattaqun. La'allakum tattaqun. Tattaqun itu proses. Fi'ilnya fi'il mudhari'. Ya. Jadi orang yang berpuasa ada yang mencapai derajat takwa, ada yang enggak. Tadi itu yang di awal tadi itu. Puasa, ngomongin tentang ngomongin. Riba jalan terus, fitnah jalan terus. Enggak dapat itu. Enggak dapat. Padahal kalau kita bicara tentang muttaqin atau orang yang bertakwa, kalau kita bicara tingkatan dalam agama Islam itu tingkatan nomor 1. Tingkatan paling tinggi namanya orang yang bertakwa itu. Yang paling rendah adalah muslim. Muslim itu paling rendah. Setelah muslim baru mukmin, orang yang beriman. Kalau muslim orang yang baru masuk Islam, yang berislam, yang KTP-nya Islam. Kalau sudah beriman, sudah meningkat lebih tinggi lagi. Sebab iman itu lebih berat dibanding sekedar muslim. Iman itu kan pengertiannya ada 3 secara kumulatif. Tasdikun biqolbi, kita percaya sepercaya-percayanya dengan hati kita, sepenuh hati. Wa qaulun atau iqrarun bil lisan, kita omongin, kita ikrarkan dengan lisan kita. Wa amalun bil jawari, wa amalun bil arkan. Selain kita percaya dalam hati, lidah kita mengucapkan seperti itu kebenaran, dan kita mengamalkan dengan anggota tubuh kita. Itulah konsep keimanan. Makanya yang dipanggil orang yang puasa adalah orang yang beriman, bukan orang yang Islam, sekedar Islam. Muslim, mukmin, muhsin, orang yang selalu berbuat baik, mukhlis, yang ikhlas, dan muttaqin itu paling tinggi derajatnya. Jadi kita menapaki tangga yang tertinggi dengan itu, dari orang yang bertakwa. Oke. Yang berikutnya adalah waqiyama laili tatu'an. Dan selain kita melaksanakan shaum Ramadan di siang hari, malamnya kita mendirikan qiyamul lail sebagai ibadah sunnah, ibadah tambahan. Saya terangkan masing-masing nanti di belakang. Yang berikutnya adalah syahrun fihi lailatul khairu min alfi syahrin. Itu yang disebut Lailatul Qadar. Satu malam apabila kita melaksanakan kebajikan-kebajikan, amal-amal soleh, diberi pahala, diberikan jasa seakan-akan setara dengan 83 sekian tahun. Nah, itu. Jadi nanti mudah-mudahan Ibu nanti bisa menangkap sinyal-sinyal ini ketika di malam-malam ganjil sesuai sinyal dari Rasulullah. Silakan perbanyak amal soleh kita nanti, mulai dari tilawahnya,
atau mungkin tadarusnya, atau infak sodakohnya, atau apalah kajian-kajian keilmuannya, pas malam-malam ganjil, yang kita lakukan adalah akan diganjar itu tadi 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau di bulannya berarti 83 tahun. 83 bulan berapa tahun? Berapa bulan? 83 tahun sekian bulan ya, 4 bulanan. Yang berikutnya adalah, nah ini, man fattara fi shaiman kana maghfiratun lidzunubi wa itqa raqabati minan nar. Ini ada sambungannya, sebelahnya sambungannya, karena panjang nggak cukup. Nah ini sebenarnya. Ya. Jadi keagungan di bulan Ramadan itu, apabila kita ngasih buka, makan untuk berbuka yang puasa, selain diampuni dosa-dosanya, kita mendapat pahala yang luar biasa. Yang berikutnya adalah wasyahrul muwasah tadi itu sudah. Wasyahrul jazatu fihi rizqul mu'min. Ya, tadi saya sampaikan. Nah, wa wasyahrul sabri wasabrul thawab jannah. Sudah saya sampaikan tadi juga. Ya. Sekarang kita bicara tentang ini. Tadi keagungan yang ada di dalam selama Ramadan. Syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi, yang memiliki sejuta keberkahan. Kita bicara tentang berkah atau barakah. Barakah itu apa? Ada yang tahu barakah itu apa? Kita setiap hari ngomong supaya hidup kita berkah, berkah, berkah. Barakah itu apa? Barakah itu adalah ziyadatul khair. Ziyadah, bertambahnya kebaikan-kebaikan, namanya ziyadah. Itulah keberkahan namanya. Ya. Sama-sama karyawan, sama-sama pegawai, kok beda ya hidupnya? Ini beda di sini nih letaknya. Ya. Kalau kita beramal sekian, dilipatkan akan menjadi sekian, itu namanya keberkahan. Berarti bicara tentang aspek kuantitatif di sini. Apa itu? Nah, saya bicara satu dulu poin per poin. Tentang ja'alallahu siyamahu faridah. Tentang musim Ramadan yang kita bicarakan sekarang ini. Yang sedang kita laksanakan sekarang ini. Ya. Ini mulai hebatnya musim Ramadan itu. Ya. Musim Ramadan itu adalah salah satu ibadah yang amat sangat luar biasa. Bukan biasa-biasa saja, amat sangat. Dari segi bahasa itu salah. Amat sangat itu sama. Amat itu satu, terus sangat salah satu ya. Sangat luar biasa. Dan karena kita ingin selalu stressingnya tinggi, amat sangat luar biasa. Ya. Di mana letaknya bahwa Ramadan itu luar biasa? Mari kita baca hadis ini. Kullu amali bani Adam yudha'aful hasanatu asru amsalihah ila sab'imi'ah. Nah, itu loh. Setiap amal anak Adam itu dilipat gandakan kebaikannya dari 10 sampai dengan 700 kali ila sab'imi'ah dhifin. Jadi kalau kita berbuat baik, diberi ganjaran, diberi pahala, diberi balasan kebaikan, minimal 10 kali kebaikan, sampai 700 kali kebaikan. Banyak enggak? Inilah berkahnya di sini ini, kebaikan. Sangat kuantitatif. Ya, sangat kuantitatif. Kalau kita contoh melaksanakan kebaikan, katakanlah saya hari ini tadi pagi pas subuh berinfak katakanlah 10.000.
rupiah. Kalau kita merujuk ke hadis ini, ganjarannya berapa? Nggak apa-apa, hitung-hitungan dulu, walaupun kita bukan itu motifnya ya. Supaya kita jelas, kita beramal yang gampang 1000 aja dah. Kalau kita tadi bagi sebelum subuh, sebelum sholat tahiyatul masjid maksudnya, tempelin 1000, kalau menurut hadis ini berapa balasannya? Minimal 10.000 sampai 700.000. Banyak nggak Bu? Bu, Bapak sekalian, jamaah masjid An-Namiro atau majelis taklim PC Harapan Jaya, tolong nanti jam 3:30 pagi ke gedung Islamic Center bawa uang 1000, nanti kita tukar 700.000. Kira-kira semua kesana nggak? Nggak kuat. Ya, ini rasanya yang memberikan pengumuman nih. Saya ulang nih, kan sekarang kita lagi banyak kebutuhan biasanya Ramadan ya. Ibu bapak sekalian, warga Kota Bekasi, nanti pukul 16.30 menjelang buka, tolong ke gedung Islamic Center Kota Bekasi membawa 1000, nanti akan ditukar voucher senilai 700.000. Saya yakin dari kecil sampai gede kesana semua tuh. Ya. Tapi Allah lain. Ini hadis qudsi, berarti ya, ini hadis qudsi, derajatnya. Tapi Allah lain memberikan pahala ganjaran orang yang berpuasa. Enggak hanya 700 kali. Allah Azza wa Jalla, illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Amal-amal yang lain diganjar dari minimal 10 kebaikan menjadi 700 kebaikan, kecuali puasa. Kalau kecuali itu berarti lebih kecil atau lebih gede? Lebih gede. Kecuali puasa. Wa innahu li wa ana ajzi bih. Jadi kalau kita beramal 1000 jadi 700.000, kita usah Ramadan dengan ikhlas, nah, landasan iman yang benar, semata mengharapkan ridho Allah, pahala dari Allah, itulah puasa yang benar. Kira-kira orang yang puasa itu balasannya apa sih? Bu, kira-kira keyakinan kita, menurut pencerahan para ustadz, kalau kita puasanya benar, sempurna, kira-kira pahalanya apa? Satu-satu. Ya, salah satunya surga itu puncaknya ya. Ada lagi apa? Saya belum ke surga. Iya, pahala tuh karena kesono. Apa lagi? Ya? Ini yang penting sebelum surga hapusin dulu. Itu nggak mungkin ke surga bawa dosa kan gitu ya. Man shoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Pernah dengar hadis ini? Berapa kali selama Ramadan? Sering banget. Setiap Ramadan. Jadi orang yang puasa Ramadannya benar, sempurna, tidak kena tadi sindiran Rasulullah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Adakah di antara kita yang nggak punya dosa? Saya kira nggak ada ya. Ya, nggak ada. Sebab apa? Baginda Rasul juga memberikan pengajaran bahwa kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu pasti berbuat kesalahan, dosa. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Dan sebaik orang yang pernah melaksanakan dosa, berbuat dosa, kesalahan adalah bertaubat. Taubatnya bukan tobat sambel. Sambel itu pedas, tapi nanti lagi, bukan itu. Taubatan nasuha. Ini hebatnya saum Ramadan. Yang kedua, nah,
Tadi itu sudah disebutin. Hebatnya bulan Ramadan adalah apabila kita bertakarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan kebaikan yang nilainya sunnah, yang derajat sunnah, diberi ganjaran wajib. Dan kalau kita melaksanakan perbuatan yang wajib, diberi pahala 70 wajib. Jadi penjenengan ini hitung-hitungan lagi supaya jelas. Biasanya kita ini kan rajin sholat subuh berjamaah. Benar nggak kira-kira? Atau kebalik ya? Ya, biasanya kita ini paling rajin sholat jamaah di waktu subuh, sholat subuh maksudnya. Benar nggak? Ya. Jadi sholat subuh itu sholat yang amat sangat luar biasa. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh yang kita lakukan diberikan pahala apa? Setara isi bumi dan langit, coba bayangin. Itu baru sholat sunnahnya. Bagaimana sholat subuhnya? Kita sholat sunnah dikasih pahala adalah seisi bumi dan langit dan bumi. Belum sholat subuhnya, belum kita berjamaah. Nah ini, belum berjamaahnya. Nah ini kalau dengan ini bagaimana? Berapa kali coba jangan hitung sendiri. Ini sekarang agak kejauh lagi. Kita sholat 2 rakaat di Masjidil Haram, berjamaah, berapa kali coba pahalanya? Jangan hitung jangan. Kalau kita sholat 1 rakaat di Masjidil Haram diberikan balasan berapa? Berapa? 1.000. 100.000 kali 1 rakaat. Lah kita haji di sana 20 hari. Berapa kali coba kita? Iya 30, hampir 30. 8 hari ya di Madinahnya ya. Pokoknya banyak lah. Nah, coba jenengan. Makanya orang berbondong-bondong kenapa Ramadan pengen ke sana. Walaupun biaya relatif mahal, iya pasti. Itu puncak-puncak itu, paling top-top ibadah tempatnya tuh. Tentang makan, tentang tempat. Di Masjidil Haram yang nomor 1, the top 1 dan yang lain. Ranking 2-nya di Masjid Nabawi Madinah. Berapa kali? 1.000. Kalau Masjidil Aqsa? Belum pernah dengar ya? Masjidil Haram 100.000, Masjid Nabawi 1.000, Masjid Aqsa 500. Oh, hebat-hebat itu tempat itu. Di sini Rasul nggak menyebutkan Masjid Al-Jabar, nggak menyebut Masjid Istiqlal, enggak. Masjid apa? Syekh siapa yang di Solo? Sayyid itu ya? Enggak nyebut ternyata. Apalagi Masjid An-Namirah nggak disebut ya. Ya. Jadi baginda Rasul memberikan pengajaran pada kita bahwa kita sebagai muslim jangan safar kemana-mana selain ke 3 tempat dulu ini. Itu ada hadis sahihnya. Ya. Gak usah ke Perancis dulu, ngapain sih, sok-sokan aja. Ke Amerika, kemana-mana yang mahal-mahal, tapi haji aja belum. Murah aja belum, bagaimana coba. Padahal situ keutamaannya. Nah tadi itu. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini sudah sangat hafal dibanding hadis yang lain. Ini hebatnya Ramadan. Kalau hadis ini saya yakin banyak yang belum hafal. Kalau yang belum ditulis. Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'alan nar. Ini luar biasa. Barang siapa berpuasa 1 hari saja di jalan Allah,
Ba'adallahu wajahu 'alan nar. Allah menjauhkan dirinya, wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun. Coba. Nih, Ramadan. Ba'adallahu. Allah menjauhkan. Artinya dibebaskan dari api neraka. Jadi baginda Rasulullah orang yang sangat luar biasa ya. Suka membuat al-amsilah, permisalan itu luar biasa. Jadi saking jauhnya kita tidak tersentuh api neraka, dijauhkan, Rasul memberikan nilai secara kuantitatif 70 tahun jauhnya. Coba. Jadi kalau kita membaca hadis ini rasanya kita mesti tambah semangat. Inilah seperti ini Rasul menjanjikan. Ya. Nah, ini yang disampaikan ibu tadi. Ibu bapak sekalian, puncaknya balasan Allah kepada orang yang saum Ramadan adalah, nih, monggo kita baca bareng-bareng. Fil jannati tsamaniyu abwab. Di dalam surga nanti ada 8 pintu. 8 tamaniyah, 8 pintu-pintu. Saya ulang lagi. Di surga nanti ibarat kita punya rumah gede, ada 8 pintu. Abwab. Abwab itu kan jamak dari babun. Abwab. Fiha babun yusamma royan. Di sana ada salah satu pintu yang dinamai pintu royan. Jadi dari 8 itu, ada satu pintu yang diberikan stempel royan. Itu khusus hanya orang yang ahli puasa. Nah, jadi ibu bapak sekalian nanti kalau kita mampu menunaikan saum Ramadan dengan sempurna, di surga nanti Allah sudah memberikan klaster-klaster. Sekarang sedang model kita ya, klaster-klaster. Baru sama aja juga itu ya. Klaster-klaster babur royan. Ya. Keterangannya adalah la yadkhuluhu illas shaimun. Yang lain nggak boleh masuk, yang boleh masuk adalah orang yang suka berpuasa. Ahli saum, ahli siam dengan sempurna. Tuh. Coba kurang apa lagi? Inilah kemuliaan Ramadannya aja seperti ini. Ramadan. Jadi untuk menuju ini semua, yang tadi pesan baginda Rasul, yang tadi sindiran baginda Rasul, mari kita perhatikan betul. Kalau ada tetangga kita, saudara kita, yang mestinya tilawah Al-Quran masih ngobrol-ngobrol, dan kalau ngobrol pasti serempet-serempet yang lain-lainnya, itu kita ingatkan aja. Saya kalau ngisi bulan Ramadan pasti saya ingatkan itu, karena itu penting. Ya. Jangan sampai sudah susah payah, ngantuk, lemes, ternyata kok tidak dapat fadilah apa-apa dari saum Ramadannya. Ini Bapak Ibu sekalian, ini puasa Ramadan nih, luar biasa, sangat luar biasa. Saya karena waktunya pendek, saya nggak nyampein nanti semua, nanti lain kali nanti kalau diundang Pak Haji kumpul lagi. Ya. Saya 3 hal yang penting-penting ya, yang kita harus tahu hari ini. Yang kedua adalah Syahrul Mubarak terkait unzila fil Quran. Ya, terkait dengan bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Berarti kita bicara tentang keutamaan Al-Quran. Nah, baik. Tadi saya sampaikan bahwa
Di ayat 185 surat Al-Baqarah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi di bulan Ramadan itu Allah berfirman Al-Quran untuk apa? Hudal linnas. Ini hudal linnas. Al-Quran itu adalah pedoman, petunjuk untuk seluruh umat manusia. Nih. Jadi Al-Baqarah ayat 185 itu jelas hudal linnas untuk seluruh umat manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Al-Quran itu jelas sebagai penjelas dari petunjuk tadi itu. Dan sebagai Al-Furqan yang membedakan antara yang hak dengan yang batil, yang sahih dengan yang non sahih, yang batil itu dibedakan. Yang jalannya Allah dengan jalannya syaitan dan seterusnya. Dalam surah yang lain Allah menyatakan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wala yaziduna adh-dhalimina illa khasara. Surah apa ini? Al-Isra benar, ayat. Nah, berarti Bapak hafal ini. Ini sering dibaca mulai. Ya. Jadi Allah itu menurunkan Al-Quran mahwa syifa sebagai obat. Al-Quran sebagai obat. Sebagai penawar dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Syifa'ul lima fis sudur ayat lain. Untuk obat bagi penyakit yang ada di dalam hati kita ini. Penyakit hati. Penyakit hati itu apa? Contohnya. Iri, dengki, serai, sama itu diserai. Bahasa apa ya? Apa lagi? Banyak penyakit hati itu. Riya, takabur, sum'ah, apalagi banyak lah ya. Yang kedua adalah, nah ini, Bapak sekalian, membaca Al-Quran atau bahasa Arabnya tilawah Al-Quran, tilawatul Quran merupakan salah satu amalan unggulan di bulan Ramadan. Pertama kan tadi som Ramadan. Ya. Ini hadis yang amat sangat masyhur, populer. Bahkan di radio apa itu pagi itu selalu baca hadis ini. Saya ingin bagi-bagi pahala, ada yang membaca enggak hadis ini? Monggo ibu-ibu biasanya yang paling teliti. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Itu bacaannya seperti itu. Iqra'u al-Quran. Iqra'ul Quran. Bacalah oleh kalian Al-Quran. Kenapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran yang kita baca nanti di yaumil mahsyar, di yaumil qiyamah akan datang memberi syafaat bagi orang yang membacanya. Bapak Ibu perlu nggak, merasa perlu nggak mendapat syafaat dari Al-Quran yang kita baca? Sangat perlu, amat sangat perlu. Jadi salah satu fadilah kita membaca Al-Quran adalah nanti Al-Quran yang kita baca itu akan datang memberikan syafaat bagi kita yang membacanya. Pak, lah kalau bacaan kita masih terbata-bata bagaimana? Belum lancar. Apakah dikasih pahala? Apa enggak?
Dikasih nggak kira-kira? Berapa pahalanya? 10? Nanti ada Pak, nanti saya buka ya. Ada. Jadi daripada melaksanakan perbuatan lain yang enggak terlalu jelas, utamakan tilawah Al-Quran. Kalau tidak mampu tadarus, silakan tilawah Al-Quran. Apa bedanya tadarus sama tilawah? Ada yang ngerti? Kan kita sering ngomong tadarus tuh. Kalau tadarus itu ada mentornya, kita baca ada nyimak. Setiap Ramadan, baginda Rasul dimentori oleh langsung malaikat Jibril, menyimak bacaannya, lihat itu dicek lagi. Itu baginda Rasul langsung mentori malaikat Jibril. Kita siapa? Kalau kita hanya sekedar baca, namanya bukan tadarus Al-Quran, tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Ya. Beda ya, jangan salah kaprah ini. Dikit-dikit tadarus sebenarnya bukan tadarus, kita hanya baca sendiri. Kalau tadarus itu adalah pada Ustadz BPV, saya baca belum nyimak, oh ini salah Pak. Ini sebenarnya hukumnya bukan idgham, tapi ini ikhfa namanya gitu. Ini tadarus namanya, dilurusin kalau salah. Oh ini kurang panjang Pak, mestinya marokat, bukan 4 gitu kan. Itu tadarus. Kalau kita baca seharusnya kita namanya tilawah Al-Quran atau qiraatul Quran sama aja. Jadi Al-Quran itu menggunakan 3 kosakata, ada tilawah, ada qiraah, ya, ada tadarus. Paling tentu tadarus ya, karena ada gurunya, ada mentornya. Yang berikutnya adalah, nah ini. Jadi saudara baginda Rasul, ternyata orang yang terbaik di antara kita tentu bukan orang yang kaya. Ternyata orang yang baik di antara kita adalah bukan orang yang gelarnya paling tinggi, yang gelarnya paling banyak. Tetapi kata baginda Rasul, orang yang paling baik di antara kita adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi sebaik-baik di antara kita adalah man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang terus belajar Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Jadi ada 2 profesi nih di sini nih. Profesi pertama sebagai pembelajar, sebagai tulab mahasiswa. Profesi kedua sebagai mudaris, sebagai gurunya, sebagai mentornya. Kita boleh melaksanakan dua-duanya kalau mampu. Kalau tidak mampu menjadi mudaris, menjadi mentor, jadilah paling nggak tulabnya, mahasiswanya, pembelajarnya. Nah, kita tilawah tiap hari, sehari bahkan 5 kali, setelah sholat, fardu, itu bagian dari kita pembelajar. Semakin kita sering baca, semakin lancar, pastilah. Semakin kita salahnya banyak, semakin kurang salahnya. Karena, oh, kemarin salahnya ya berarti begini. Sama saja begitu. Sama. Jadi ambillah peran di antara 2 peran ini. Tidak ada kata terlambat belajar Al-Quran. Tidak ada kata terlambat. Bahkan banyak fakta, banyak bukti. Orang yang usianya sudah 60 tahun ke atas masih mampu memulai menghafal Al-Quran, hafal berjuz-juz. Kita sering dengar itu. Dan belajar Al-Quran itu bukan barang yang sulit. Tapi Allah memberikan jaminan bahwa membaca Al-Quran adalah yang gampang. Ingin bukti? Silahkan baca surah Qamar, ada 4 ayat itu. Yang menyatakan bahwa sangat mudah membaca atau mempelajari tentang Al-Quran. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Itu ada 4 kali, Pak, dalam satu surah. Walaqad, dikasih walaqad, pasti jaminan Allah itu. Itu ada harfu taukid namanya.
Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Silakan baca nih Al-Qamar 4. Ya. Yang berikutnya adalah al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil barara. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syakkun lahu ajran. Ibu bapak sekalian, al-mahiru bil Qur'an, orang yang mahir tentang Al-Qur'an, yang bacanya bagus, benar, makhorijul hurufnya tepat, tajwidnya benar, mengamalkannya, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil barara. Luar biasa, Pak. Ini Al-Quran ini. Jadi kalau kita menjadi ahlul Quran, apa hebatnya? Ma'as safaratil kiramil bararah. Nanti bersama malaikat yang suci, yang luar biasa itu. Kelompoknya udah meningkat ya kelompok kita. Nggak ecek-ecek lagi. Bersama malaikat yang memiliki kemuliaan, yang dimuliakan Allah. Tetapi jangan rendah hati atau rendah diri, kita belum lancar membaca Al-Quran. Walladzina yaqra'ul Quran wa yatata'u fihi, tapi masih belum lancar, masih belepotan, masih ketukar antara huruf ba dengan huruf nun, masih ketukar antara shad dengan sin, ketukar antara huruf dot dengan shad, antara kaf dengan qaf, sering ketukar-tukar ini. Nggak apa-apa. Semakin kita belajar dari kesalahan, semakin kita tahu dan akan mampu membaca dengan baik dan benar. Yakinlah itu. Dan bagi yang kita belum lancar membaca Al-Quran, masih terbata-bata, masih belekak-belekuk bahasanya Pak Ustadz Sodikin, walau ajron, baginya 2 pahala, 2 pahala. Jadi walaupun kita masih salah ketukar-tukar, belum lancar terbata-bata, Allah masih ganjaran 2 pahala. Ya, baca lagi salah lagi 2 pahala, baca lagi salah lagi 2 pahala. Semakin sering semakin 2 pahala, terus aja nyambung. Ya, orang lain 10 kita, orang lain 10 sampai 700 kita 2. Gak apa-apa. Ya. Nah, yang berikutnya adalah man qara harfan min kitabillah. Tolong dibaca itu yang kedua. Walau hasanatun wal hasan bi asli amsalihha. Barang siapa membaca 1 huruf dari Al-Quran, saya ulang lagi, barang siapa membaca 1 huruf dari Al-Quran, diberi balasan berupa kebaikan, dan 1 kebaikan dilipat gandakan berarti 10 kebaikan. Jadi kalau yang terbata-bata 2, pahalanya ini pahalanya 10, beda. Ya. Baginda Rasul masih melanjutkan, la aqulu, saya tidak mengatakan alif lam mim, alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, lamun harfun, mim harfun. Nah, saya tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, bukan. Walakin alif lam mim 1 huruf, alif 1 huruf, mim 1 huruf. Alif lam mim. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi 3 huruf. Kalau 3 huruf berarti 30 kebaikan. Baru alif lam mim. Sudah 3 huruf. Yasin 2 huruf. Apalagi yang beda-beda? Alif lam mim ain shad, berapa huruf itu? Baru begitu doang. Kalau penjenengan baca basmalah
Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? 12 kurang lah, pasti. Kalau tasdid berarti dihitung 2 hurufnya. Kan banyak tasdid berapa? Ya. Ada yang kurang hitung di jamaah tempat lain katanya Pak 19. Saya juga buktiin hitung, saya percaya aja. Kalau basmalah 19 huruf berarti berapa? 190 kebaikan. Baru basmalah, belum yang lain. Nah kalau kita hafal satu surah Al-Fatihah, berapa ratus huruf? Kalau kita selama Ramadan katakanlah paling sedikit selama kita baca sehari 1 ayat berapa ribu huruf? Kalau 1 juz berapa ratus ribu huruf? Kalau khatam berapa puluh ribu huruf coba? Masya Allah, ini Al-Quran Pak. Ya, berapa huruf coba? Inilah Al-Quran. Ya. Nah, inilah citra orang yang membaca Al-Quran. Ini jarang dibaca oleh Ustaz juga. Karena panjang juga. Dan jarang diomongin. Ya. Perumpamaan orang mukmin, orang yang beriman membaca Al-Quran, masarul utrujah. Bagi dari Rasulullah memang luar biasa. Selalu buat perumpamaan supaya kita gampang mencernanya. Ya. Perumpamaan orang yang beriman membaca Al-Quran dimisalkan sebuah utrujah. Utrujah itu jenis apa ya? Jadi orang Islam, orang mukmin beriman yang baca Al-Quran itu dimaksudkan seperti buah utrujah. Utrujah itu kita apa kira-kira? Buah utrujah. Cirinya adalah rasanya enak, baunya harum. Apa kira-kira? Ya, oh itu. Saya terusin hadisnya. Utrujah. Rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Baunya baik, harum, wa ta'muha thayyib. Rasanya juga lezat enak. Jadi katalah kalau kita durian ya monggo aja ya. Saya belum dapat cari yang lain juga selain itu. Yang rasa enak banyak, tapi yang harum apa? Yang kita itu ya langsung apa? Coba. Saya lagi mikir juga dari kemarin belum dapat itu. Utrujah itu apa kira-kira Pak Haji Marti? Kalau durian memang terasa, di luar memang terasa wangi ya. Walaupun ada juga yang nggak doyan, yang puyeng-puyeng juga. Sebaliknya, kalau ada orang yang beriman tidak membaca Al-Quran, dimisalkan sebagai buah kurma. Nggak berbau, nggak ada baunya, tapi rasanya enak. Ya, tamar. Tetapi orang munafik, nah ini ada juga orang munafik yang membaca Al-Quran seperti buah royhana. Royhana itu apa? Baunya wangi, rasanya pahit. Jadi orang munafik, saya ulang lagi, kalau yang baca Al-Quran, munafik ya, munafik itu kan mengingkari isinya. Orang munafik yang juga baca Al-Quran seperti buah royhana. Jangan sekali-kali punya anak namanya royhana. Ya. Ya. Royhana itu adalah rasanya pahit. Tapi syiarnya ada. Orang munafik itu. Tetapi kalau ada orang munafik yang baca Al-Quran, tidak baca Al-Quran, sudah munafik gak baca. Ya memang benar itu. Seperti handola buahnya. Nggak tahu buah apa, saya nggak ngerti itu ya. Baunya gak ada sama sekali, mungkin pusing kita. Rasanya apa lagi? Nih, mudah-mudahan bukan minimal, kita kan insya Allah orang yang beriman dan baca Al-Quran. Seperti buah utrujah. Nah, seperti buah durian lah katakanlah gampangannya. Sebab yang lain saya perhatikan enggak ini juga ya, katalah jeruk. Jeruk itu memang enak, lezat, tapi enggak wangi. Pisang juga enak, enggak wangi juga. Mangga tua ini masih mending. Berbau kalau tua ini.
Kuah itu mangga tapi tidak mangga ya, bukan mangga. Mangga kuah ini namanya apa ya? Susah dari kemarin cari contoh itu. Nangka juga ya, nangka juga. Nangka ya wangi juga, nangka. Terbatas yang contoh itu. Ibu bapak itulah baru 2 keutamaan. Sudah sampai jam berapa ini? Waduh, 9:30. Ini saya masih menyiapkan materi yang lain. Masih banyak, tapi waktunya udah nggak mungkin. Saya kan harus berurusan dengan anak saya sedang ikut Baitul Arqam, mau jemput ceritanya. Pulang jam 10:30. Ini masih banyak materi, ya, tapi kayaknya nggak mencukupi waktunya.